Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di pertemuan kali ini, alhamdulillah, ya, pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi anak-anakku semua di pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran online jarak jauh. Nah, untuk materi kali ini kita akan mencoba mengkaji tentang syarat utama mencari ilmu atau suksesnya mencari ilmu atau berhasilnya mencari ilmu itu seperti apa. Nah, maka dari itu saya akan mencoba membuka kitab Nadoman yang biasa disebut dengan kitab Alala. Nah, ini pastinya tidak asing lagi bagi anak-anak semua, terutama yang pernah nyantri, pernah mondok. Nah, itu pasti tahu Nadoman kitab Alala. Nah, Nadoman kalau bahasa Indonesia itu adalah syairnya. Nah, ya kita biasa nyebut di pondok pesantren itu dengan Nadoman. Ada Nadoman Alfiyah, ada Nadoman Tajwid. Nah, ini adalah Nadoman Alala. Nah, kitab Alala ini sebenarnya diambil dari Nadoman yang berada di kitab Ta'limul Muta'alim. Ya. Ilmune wong golek ilmu atau ilmunya orang mencari ilmu. Nah, itu pembahasannya dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, saya cuplik dari kitab Alala. Ya. Ini yang pertama nanti ada syarat mencari ilmu, kemudian cara berteman, bagaimana adab dengan guru. Nah, itu nanti akan kita bahas. Oke, anak-anak semua, kita baca dulu nadomanya. Yang sudah tahu bisa menirukan ya, bisa kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bi bayani. Ilingo tak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak ceritaake kumpule kanthi pertelo. Nah, ini yang nadoman pertama atau syair pertama ini adalah kalau dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Ingatlah, tidak akan kalian mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Jadi ilmu itu bisa kalian capai, bisa kalian berhasil, ilmu apa saja. Nah, itu ilmu dalam sekolahan, ilmu pengetahuan. Pokoknya ketika kalian mencari ilmu, itu akan berhasil apabila menggunakan 6 syarat tersebut. Itu kata nadomanya dalam kitab Alala dan juga dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, apa saja 6 syarat itu, 6 perkara itu di nadoman berikutnya. Dzuka'in wa hisin wastibarin wa bulghatin wa irsyati ustadin wa tuli zamani. Rupane limpat lupa sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Nah, ini dia. Lukain wa khirisin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadi wa tuli zamani. Oke, kita lihat satu persatu. Rupane limpat lupa, maksudnya adalah sini yaitu cerdas. Cerdas di sini bukan berarti wah saya bodoh, saya tidak akan berhasil, tidak. Tapi dia yang dimaksud cerdas adalah berakal sehat. Bisa membedakan ya, orang yang berakal sehat dan orang yang tidak berakal sehat. Nah, tentunya anak-anak semua tahulah orang yang tidak berakal sehat itu seperti apa. Misalkan orang gila, orang terganggu jiwanya. Nah, itu kan
orang yang akalnya tidak sehat. Misalkan orang yang mabuk, misalkan lagi dalam pengaruh minuman keras atau alkohol, itu kok mencari ilmu, nah itu tidak akan hasil, ya, tidak akan hasil. Jadi cerdas itu maksudnya bukan berarti saya merasa bodoh, saya tidak bisa sehingga tidak mungkin saya berhasil mencari ilmu. Tidak seperti itu maksudnya. Yaitu yang dimaksud adalah berakal sehat. Kemudian semangat, harus punya semangat yang tinggi, punya niatan yang tinggi. Nah, yang pertama adalah niat tadi. Tujuan anak-anak semua pergi ke sekolah misalkan tujuannya apa? Ya mencari ilmu, semangat, ya tidak boleh kok ngklukrung, ya lemes, tidak ada semangat belajar. Nah, maka tidak akan hasil apa yang kamu cari. Ya. Apakah cukup dengan semangat? Tidak, tentunya adalah yang sabar. Nah ini, ya. Sabar ini bermacam-macam. Ada yang mengatakan sabar ada batasnya. Ya. Kalau sabar ada batasnya ya berarti tidak sabar. Ini juga sering sulit ya anak-anak semua. Kita harus sabar dengan segalanya. Sabar dengan keadaan, sabar dengan keadaan orang tua, sabar dengan teman. Nah, kalau tidak sabar, kalau bahasa Jawa itu kesusu, tergesa-gesa, maka ilmu yang akan kita dapatkan tidak akan maksimal. Belum selesai, urung rampung wis metu. Ya, metu suka sekolahan misalnya atau suka pondok pesantren, padahal ilmunya belum cukup. Nah, ini bahaya. Ilmu yang belum cukup, setengah-setengah, keluar, nah menyampaikan ilmunya itu. Nah, jadinya setengah, malah membuat umat menjadi bingung. Jadi harus tetap sabar. Ya, sabar apapun lah keadaannya. Ya. Dengan teman, ya, dengan guru, dengan kiai, harus sabar, juga harus dengan tawadhu. Kemudian ada biaya. Nah, maksudnya ada biaya di sini seperti apa? Apakah ilmu itu kemana-mana mencari ilmu harus bayar? Ya, ada yang seperti itu. Ada yang diberikan secara gratis. Nah, maksudnya biaya di sini adalah bagaimana ketika kita mencari ilmu itu bisa hidup. Ya. Kita mencari ilmu tidak mungkin tidak makan, ya, tidak mungkin membutuhkan biaya yang lain untuk sebagai pendukungnya, kan tidak mungkin. Nah, maka harus disertai dengan biaya. Terus bagaimana kalau yang tidak punya biaya? Apakah terus tidak akan hasil? Tidak juga. Semuanya sebenarnya punya biaya. Ya. Tidak ada yang punya biaya sebenarnya. Ya. Kalau dia tidak punya biaya, ada yang membiayainya. Itu pasti. Kalau sekarang dari pemerintah itu kan juga memfasilitasi. Ya. Bahkan beberapa sekolah menggratiskan biaya sekolah. Nah, itu juga sudah berarti dia termasuk dibiayai oleh sekolah. Berarti biaya itu sebenarnya ada. Ya. Itu. Kemudian petunjuk guru. Nah, ini kalau kita belajar tidak ada yang mengarahkan, ya, maka yang terjadi apa? Ya tidak karuan. Misalkan kalian belajar praktek mesin, ya, tidak menggunakan petunjuk dari guru. Ya, cukup kalian bongkar-bongkar mesin tanpa menggunakan petunjuk apapun, nah ya sudah, dadi rusak. Ya, dadi rusak, dadi ora karuan. Jadi petunjuk guru itu penting. Ya, petunjuk guru itu penting. Maka selalu tawaduklah
dengan guru. Manuto karo guru apapun yang diperintahkan. Ya, diperintahkan untuk ini itu, tinggal dikerjakan tanpa kamu mengetahui maksudnya apa. Nanti akan kamu tahu setelah itu selesai. Ya, bahkan tidak baik juga ketika kalian disuruh oleh bapak ibu guru kok masih tanya biar apa, ya men ngopo pak kok kudu ngene. Itu sebenarnya kurang sopan. Tinggal dilaksanakan, nanti kamu akan tahu sendiri apa maksudnya. Jadi semuanya harus menggunakan petunjuk guru. Ada gurunya, ya. Bahkan saya mengatakan bahwa belajar tanpa guru itu, ya, berarti yang menjadi gurunya adalah setan. Itu ya betul juga. Contoh ketika menafsiri salah satu ayat Al-Quran tanpa dia ada gurunya, ya maka dia pikirannya akan dimasuki oleh setan. Ya, begitu petunjuk guru itu penting. Ya, kemudian yang terakhir adalah waktu yang lama. Ya, jadi anak-anak semua, belajar itu, mencari ilmu itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Ya, butuh waktu yang lama. Kalau dipikir misalkan kalau di pondok itu minimal 7 tahun, ya, itu baru dikatakan bisa. Ada yang setahun 2 tahun sudah, itu belum lama. Ya, jadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak waktu yang sedikit, ya, baru berapa hari, ya, kamu sudah merasa bisa, sudah merasa menguasai. Ya bagus sebenarnya, tapi ketika tidak diasah kembali waktu yang lama, ya kurang bagus juga. Ya, itu sekilas ya di bab pertama di kitab Al-Lala. Kita akan sambung nanti di video berikutnya. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana cara berteman. Ya, itu jadi syarat-syarat mencari ilmu. Oke, sebelum kita akhiri, kita baca dulu bareng-bareng. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bi bayani. Ilingo ta hasil ilmu angin 6 perkara, bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo. Lukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Rupane limpat lupa subar ono sangune, lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Oke, terima kasih, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.